Perkenalkan, nama saya Dinda Adia Lestari, perwakilan dari SMK Islam Raudatul Azhar Masbagi Timur, akan membawakan ceramah yang berjudul Indahnya Ramadan bersama Al-Quran. Bismillahi wa bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana miftahan liturukil khairati was sa'adah wa aqraba bi'ibadahu wa tahara fi qulubihim fa askana fihima widadahu wa mana'ahum bis-siyami waj'alahu junnatan minan nar wa adkhala as-sa'imina farhataini farhatan indahu liqa'ihi wa farhatan indal iftar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim mumajjad wa rasulil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fadil akhyar salatan wa salaman daimaini ila yaumil qarar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah, Tuhan seru sekalian alam, Zat yang maha ghafur, yang mana nikmatnya yang tak akan pernah bisa kita terukur, baik itu nikmatul ilmi, ni'matul iman, ni'matul ihsan, wa ni'matul sihah wal afiyah, sehingga kita masih dapat merasakan bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, yang membuat heboh para malaikatnya Allah. Beliau tiada lain dan tiada bukan ialah Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita dapat mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di penjuru dunia, karena selain banyak makanan dan juga banyak takjilan, di bulan suci Ramadan juga merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua umat Islam. Di bulan suci Ramadan juga merupakan bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bulan yang sangat-sangat mulia. Karena kenapa? Karena di bulan suci Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga menyebabkan bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Karena segala sesuatu yang kita gandengkan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi segala sesuatu yang mulia. Hari apabila kita gandengkan dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi hari yang paling mulia, yakni hari Jumat. Malam apabila kita gandengkan dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi malam yang sangat mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Dan juga manusia apabila kita gandengkan dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan apabila kita gandengkan dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi bulan yang sangat-sangat mulia, yakni bulan yang saat ini sedang kita jalani, yaitu bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai pembeda. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya
bulan Ramadan ialah bulan yang mana diturunkannya Al-Quran, dan juga Al-Quran itu ialah sebagai petunjuk dan juga sebagai pembeda antara umat manusia. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ada 3 keutamaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Yang pertama, barang siapa yang pandai membaca Al-Quran, maka kala di yaumil akhir dia akan disamakan derajatnya dengan para malaikat, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa makram ma'as safaratil kiramin bararah, yang artinya barang siapa yang pandai membaca Al-Quran, maka derajatnya itu disamakan dengan para malaikat. Nah, itu bagi orang yang pandai dalam membaca Al-Quran. Terus kalau kita nggak bisa baca Quran, kalau kita nggak pandai baca Quran, kita nggak dapat pahala. Jangan sedih dulu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan lanjutan dari hadis yang tadi, bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, dalam keadaan bersusah payah, maka dia tetap mendapatkan 2 pahala. Intinya mah kalau kita baca Quran gak ada yang namanya rugi dalam membaca Al-Quran. Yang kedua keutamaan Al-Quran itu ialah barang siapa yang membacanya, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan pahalanya. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Man qara'a harfan min kitabillah hifalahu hasanatun wal hasanatu bi amsi amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun, walamu harfun, wa mimu harfun. Jadi maksud hadis tersebut ialah barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipatkan 10 kali lipat. Dan Allah tidak menghitung bahwasanya alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan juga mimnya 1 huruf. Jadi itulah keutamaan Al-Quran. Nah, itu tadi di luar bulan suci Ramadan. Sekarang di bulan Ramadan, di bulan turunnya Al-Quran, di bulannya Al-Quran, maka Allah akan lebih lagi melipat gandakan pahala bagi hambanya yang senang dan juga suka membaca Al-Quran. Dan yang terakhir atau yang ketiga ialah barang siapa yang membaca Al-Quran, maka kelak di yaumil akhir dia akan diberikan syafaat oleh Al-Quran tersebut, sebagaimana juga dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, yang artinya bacalah Al-Quran karena kelak di yaumil akhir dia akan datang memberi syafaat bagi para sahabatnya. Jadi maksud dari sahabat Al-Quran ialah orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, dan juga intinya orang yang suka dan juga senang terhadap Al-Quran. Jadi ketika kita senang membaca Al-Quran, insya Allah kala di yaumil akhir kita akan dianggap sahabat oleh Al-Quran dan juga akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Nah, oleh karena itu sahabat Ramadan rahimakumullah, mari di bulan suci Ramadan ini kita berfastabiqul khairat untuk membaca Al-Quran dan juga untuk mentadaburi Al-Quran. Karena indahnya Ramadan bersama Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Laisal firaqu lil firaq walakin lal firaqu lisyak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin wal mujahidin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafaa billahi karima. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya cintai sahabat Iqra yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita dengan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalani aktivitas seperti biasanya. Salawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, yaitu baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat hidup di zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini, yang mana orang kampung saya menyebutnya the most successful and the religion personality, dan saya sendiri menyebutnya from the darkness to the lightness. Adapun tema yang saya bawakan kali ini ialah menyambut bulan suci Ramadan. Sahabat Iqra rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niron." Siapa yang senang, sukacita, riang gembira menyambut bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niron, maka Allah mengharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, di mana Allah telah memberikan kesempatan untuk kita, kesempatan untuk memperbaiki diri lebih baik dari sebelumnya. Dan manakala jika sudah diberi kesempatan oleh Allah, harus kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Setuju? Sahabat Iqra yang saya banggakan. Jadi mpok, abang yang ada di rumah, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah tuh ada perkataan dalam diri, perkataan dalam hati. Ah, gue mau udah belangsak, terkali dapat hidayah dari Allah. Ah, gue mau udah belangsak aja gue mah. Hei kalian para pemuda-pemudi Islam, Allah tidak akan mengubah suatu kaum tanpa ada kemauan dari kaum tersebut untuk mengubah dirinya. Inilah yang dinamakan hijrah fi sabilillah. Asy-syabbabu imadul bilad, pemuda adalah tiang negara. Idza sholahatil bilad, apabila anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya patuh, taat kepada Allah, memenuhi semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka saya yakin syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini ialah pemimpin masa depan. Wa idza fasadatil bilad, namun apabila anak-anak mudanya hancur, anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya bejat, maka 10-20 tahun yang akan datang, negeri kita akan hancur betul, negeri kita akan rusak betul, dan akan dipimpin oleh orang-orang yang hancur, yang nantinya akan membuat Indonesia menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Na'udzubillahi min. Maka pada intinya, dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, sama-sama kita perbaiki diri, introspeksi diri agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Sama-sama
kita jalani bulan suci Ramadan ini dengan sukacita riang gembira. Sahabat Iqra yang saya hormati, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Namun jikalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Makan keripik di tengah sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Cahyani Arsinta dari instansi MAN 1 Mataram. Masya Allah, kita sudah berada pada fase ketiga bulan Ramadan, yakni fase terhindar dari api neraka. Kalau kita mendengar kata Ramadan, apa sih yang terbesit dalam benak kita sebenarnya? Bulan ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah. Tapi tahukah kita, ketika Ramadan datang, kita tidak sikapi dengan baik dan benar, itu akan menjadi bumerang sendiri untuk kita pada hari kiamat kelak. Gimana sih maksudnya? Simak video ini ya. Uhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, wa nubashirukum tahiyatan ahlil jannah. Bismillahi masyaallah, maka bini'matin faminallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Al-Mukarramah Mudir Jami'ah Universitas Pendidikan Mandalika Kota Mataram. Wa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Dalam kaidah bahasa Arab, istilah puasa disebut asyam atau as-saum yang berarti menahan. Saum atau puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkannya dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Tentu, satu hal yang tidaklah kita ragukan lagi bahwasannya berjumpa dengan bulan Ramadan adalah satu kenikmatan yang sangat besar. Akan tetapi, orang yang mendapat nikmat yang besar ini belum tentu dia menjadi manusia yang beruntung. Boleh jadi ada orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia malah menjadi manusia yang celaka, dan sungguh betapa celakanya orang yang semacam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha qabla an yaghfarulah." Sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dijelaskan pada surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Lantas hadirin, siapa sajakah yang termasuk dalam golongan orang yang merugi? Yang pertama, yang menganggap biasa bulan Ramadan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan tak ada berbeda seperti bulan-bulan lainnya hingga Ramadan tersebut berlalu, tentu sebuah kerugian yang sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Juga tidak bersegera melakukan kebaikan, padahal di bulan suci inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan ghanimah, yakni harta rampasan perang yang tak ternilai harganya. Yang kedua, hadirin, berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ibnu Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Tentu sangat terpuji
dari semua perilaku yang tidak baik menjadi baik, dari yang tak berjilbab kemudian berjilbab, dari yang tak pernah sholat kemudian rajin sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Namun sangat disayangkan hadirin, ketika Ramadan usai, golongan manusia seperti itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijabnya, tak lagi ke masjid, bahkan meninggalkan sholat. Karena itu, berusahalah untuk tetap istiqamah dalam beramal dan kebaikan. Yang ketiga hadirin, sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan ketiga ini adalah orang yang menahan perut dari makan dan minum saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah, menghina, sebuah perilaku yang biasa dilakukan di luar Ramadan. Akhirnya saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tak kunjung berubah, sehingga Ramadan tak membawa pengaruh bagi kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga hadirin, tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan Ramadan serta begadang dan melakukan hal-hal yang sia-sia pada malam harinya adalah golongan yang merugi. Seharusnya Ramadan disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat, berjamaah, tadarus dan tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan bersedekah, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang kelima hadirin, tetap maksiat di bulan Ramadan. Ini adalah golongan terburuk yang dilakukan oleh umat yang mengaku muslim. Mereka tidak mengenal Allah baik di bulan Ramadan maupun bulan-bulan lain. Golongan ini tetap tidak menjalankan sholat dan puasa tanpa uzur syar'i. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Waktu yang Allah berikan demikian panjang hadirin. 1 bulan lamanya boleh jadi 29 hari menjadi 30 hari. Ternyata dari sekian waktu lamanya ini dengan terdapat berbagai macam amal di dalamnya, yaitu adalah amal-amal yang menghapus dosa. Ternyata tidak mendapatkan bagian dari orang-orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti sungguh puasanya adalah puasa yang tidak berkualitas. Salat malamnya adalah salat malam yang tidak betul-betul ada nilainya dan tidak ada harganya. Salat tarawihnya adalah salat tarawih yang tidak ada faidahnya. Dia hanya mendapatkan lelah saja dari tarawihnya yang dia lakukan tersebut. Yang dia dapatkan dari puasa yang dia kerjakan hanyalah menahan lapar dan dahaga semata. Inilah manusia yang celaka pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari keadaan tragis semacam ini. Akhirul kalam, syukran ala husni ihtimaikum wa natlubul afwa minkum ala kullil khati'at. Thumma assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun kita di jalan ini. Alhamdulillah juga kita telah sampai pada bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, yang dimana pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia pula, Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas-penjelas atas petunjuk itu dan juga sebagai pembeda. Pembeda yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah Al-Quran ini membedakan antara yang hak dan yang batil. Selain itu, berbeda yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dari syariat-syariat yang diturunkan Allah atas nabi-nabi terdahulu. Al-Quran diturunkan di bulan yang berbeda, diturunkan kepada nabi yang berbeda pula, diturunkan kepada umat yang berbeda. Pada zaman dahulu di Jazirah Arab, orang-orang Arab sangat menjunjung tinggi kesastraan. Orang-orang Arab
sering menyembah para penyair. Orang-orang Arab masih menyembah apa-apa yang dilihatnya menurutnya indah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab yang berisi perkataan-perkataan indah, kitab yang di dalamnya berisi kesusastraan yang tingginya tidak bisa ditandingi oleh para penyair. Dan juga di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk kita untuk berpuasa penuh selama 1 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul meningkatkan ketakwaan pada bulan Ramadan. Meningkatkan ketakwaan memiliki beberapa tahapan yang harus kita lalui untuk mendapatkannya. Para ulama bersepakat untuk mendapatkan tingkat ketakwaan yang harus kita lalui adalah 3. Yang pertama, jika kamu mengucapkan syahadat, maka kamu adalah orang Islam. Yang kedua, jika kamu adalah orang yang bersyahadat dan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu adalah orang yang beriman. Yang ketiga, jika kamu adalah orang yang bersyahadat dan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu adalah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak akan Allah ubah suatu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Maka dari itu, lantas mengapa kita tidak ingin merubah diri kita sendiri? Mengapa kita tidak ingin untuk berusaha menjadi lebih baik? Yang pada hari ini, jika kita sholatnya bolong-bolong, yang sholat hanya 5 waktu tanpa menjalankan sunnahnya, mengaji bolong-bolong, mengaji yang sekali sehari, juga bersedekah sekali seminggu, kita ubah menjadi lebih baik. Yang semulanya sholat tidak ada sunnahnya, di sana kita ubah dia menjadi sholat qobliyah dan sholat ba'diyahnya kita lengkapi. Mengaji juga, di sana kita lengkapi menjadi yang semulanya setengah lembar, kita ubah menjadi 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, dan seterusnya. Bersedekah, mari kita pergiat diri kita untuk menggerakkan diri kita untuk bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu jika ingin melaksanakan sesuatu kebaikan, dia tidak akan pernah untuk menghalangi dirinya untuk melakukan kebaikan itu. Berikut ini tahapan pertama yang harus kita lalui untuk mencapai tingkat ketakwaan adalah menang atas diri kita sendiri. Menang atas diri kita sendiri adalah suatu perjuangan yang lebih sulit daripada mengalahkan seekor singa, yang lebih sulit daripada pertempuran manapun. Tetapi menang atas diri kita sendiri dapat membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita untuk mencapai tingkat ketakwaan jika kita sudah memenangkan diri kita sendiri. Memenangkan diri dari diri kita sendiri membutuhkan kesabaran yang lebih banyak, membutuhkan kesabaran yang menguras kesabaran kita. Tetapi di balik kesabaran itu, dalam suatu syair disebutkan, as-sabru murun ka'as-sabir lakinna awwaqibahu minal asal. Kesabaran itu lebih pahit daripada buah sabir, namun hasil dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Kesabaran hasilnya tidak pernah menjadi pahit. Kesabaran hasilnya tidak akan pernah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah selalu mengatur apa-apa yang kita inginkan asal kita mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Yang kedua, setelah kita memenangkan diri, yang harus kita lakukan adalah beristiqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk istiqamah dan jangan kembali mengulangi apa-apa yang sudah lalu yang menurut kita itu tidak baik.
setelah kita beristiqamah sholat 5 waktu dengan sunnah-sunnahnya, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, maka kita harus istiqamah juga bersedekah, mengaji, juga ibadah-ibadah lain yang Allah perintahkan. Istiqamah itu tidak mudah. Istiqamah itu butuh perjuangan. Istiqamah itu juga butuh keringat. Istiqamah tidak dilakukan sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun maupun 2 tahun. Tetapi istiqamah kita lakukan terus-menerus selamanya, walaupun itu sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada hambanya yang istiqamah, pahala tingkat tertinggi, pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu mengerjakan kebaikan, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya. Maka dari itu, saudara-saudara penontonku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa salahnya di bulan Ramadan ini, mumpung momennya yang mendukung, mumpung momennya yang banyak orang-orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan, kita harus mengikutinya. Kita harus membuat itu sebagai suri tauladan. Kita juga harus mengupgrade diri kita menjadi lebih baik, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh, inna fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, barang siapa yang menginginkan ridha Allah dan barang siapa yang ingin selamat di hari akhir. Setelah itu, saudara-saudaraku dan penonton sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita mencapai memenangkan diri kita sendiri dan juga beristiqamah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk mencapai tingkat dari ketakwaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Di bulan Ramadan kali ini, semoga Allah memberikan kita tingkat keislaman dan ketakwaan yang lebih tinggi. Semoga Allah memperpanjang umur kita agar kita bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang kedepannya. Semoga Allah mempermudah kita dalam beribadah dan juga memberikan ketentraman bagi kita dalam melaksanakan ibadah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saudaraku yang saya banggakan dan saya cintai, para perindu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu malam Lailatul Qadar. Hamba yang ingin sukses di bulan Ramadan dengan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembebasan dari api neraka, dan pahala yang berlipat ganda yang saya cintai. Saudaraku, ada satu amalan yang berhubungan dengan puasa di bulan Ramadan, penyempurnanya kita. Apa itu? Zakat fitrah. Ada zakat mal, saudaraku, untuk membersihkan harta kita. Maka ada zakat fitrah untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita. Zakat diri, zakat badan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat fitrah atas kita, hambanya. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, faradu Rasulullah. Rasulullah memfardukan, Rasulullah mewajibkan. Oleh karenanya, jikalau Rasulullah mewajibkan, maka Allah juga mewajibkan, karena Rasulullah tidak akan pernah berbicara kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mewajibkan zakat al-fitri, membayar zakat fitrah min Ramadan, di bulan Ramadan, dan alan nasi, kepada manusia. Oleh karenanya kita wajib untuk membayar zakat fitrah. Berapa banyak yang harus kita bayarkan?
Dengan apa yang harus kita bayarkan? So'an min tamrin, dengan 1 sok kurma. Au so'an min syair, dengan 1 sok gandum. Apakah harus dengan gandum? Apakah harus dengan kurma? Tidak selalu, saudaraku. Maka disinilah para ulama berkata, mantap kita Imam Syafi'i, ini adalah makanan pokok, sehingga berkembang masalah al-muqtad dan quat. Jadi tidak hanya dengan kurma, tidak hanya dengan gandum, saudaraku. Namun apa yang menjadi makanan pokok di negara tersebut? Di Indonesia sendiri adalah beras. Maka beraslah yang kita fitrahkan. Karena tujuannya adalah untuk mengenyangkan fakir miskin di daerah tersebut. Jadi harus sesuai dengan makanan pokok di daerah kita. Kemudian siapa yang wajib membayarkannya? Wajib ala kulli khairi, orang yang merdeka. Para budak yang nantinya akan dibayarkan oleh tuannya. Perempuan, laki-laki, kecil, dewasa, saudaraku, bahkan bayi pun wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya oleh bapaknya. Dan tentu saja minal muslimin, orang-orang muslim yang wajib membayar zakat fitrah ketika dia mampu. Kemudian di samping itu, apa yang harus kita pahami dari zakat fitrah? Yaitu apa yang kita keluarkan. Apa yang kita keluarkan adalah, saudaraku, yang kita makan sehari-hari, dan kualitasnya harus sama, tidak boleh turun sedikit pun. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kualitasnya turun sedikit, maka zakat fitrahnya tidak sah. Tanda kekikiran kita. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa sah, tapi zalimnya kita. Dan kapan kita harus mengeluarkannya? Mantap kita Imam Syafi'i dan para ulama lain berkata bahwa jikalau sudah masuk bulan Ramadan, maka zakat fitrah sudah boleh dibayarkan, saudaraku. Jadi walaupun itu di awal bulan Ramadan, tapi itu sudah boleh dibayarkan. Tetapi baru dianggap zakat fitrah, saudaraku, ketika seseorang sudah memenuhi 2 hal ini. Yang pertama, menemui bulan Ramadan. Yang kedua, menemui bulan Syawal. Ketika ada orang yang menemui bulan Ramadan, tetapi tidak menemui bulan Syawal, maka tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Dan begitu pun sebaliknya. Contohnya, saudaraku, ada bayi yang lahir di hari raya, maghribnya, maka dia bertemu dengan bulan Syawal, tidak bertemu dengan bulan Ramadan, maka bayi tersebut tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang wajib hanya bapaknya, ibunya, atau kakaknya yang berpuasa. Atau kan misalnya ada orang tua berpuasa di bulan Ramadan, Masya Allah, membayar zakat fitrah di awal Ramadan. Kemudian beliau wafat pada tanggal 30 Ramadan asarnya. Maka beliau tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Namun apa yang akan terjadi dengan zakat fitrah yang sudah dikeluarkan, saudaraku? Maka zakat fitrah tersebut dianggap sebagai sedekah. Jadi kesimpulannya, saudaraku, bahwa zakat fitrah itu baru dianggap sebagai zakat fitrah ketika seseorang sudah menemui bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kemudian kita harus ingat tujuan kita, yaitu zakat fitrah adalah untuk menyejahterakan, mengenyangkan fakir miskin di wilayah kita, agar kita sama-sama bahagia nantinya di Idul Fitri, saudaraku. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan mengenai zakat fitrah. Semoga bermanfaat bagi saudaraku-saudaraku yang menonton, dan puasanya semoga lancar semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, yang pertama,
Marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbun Ghafur atas nikmat yang tak terukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, hidup kita akan subur, makmur sepanjang umur. Yang kedua, sholawat beriringkan salam. Mari kita hadiahkan kepada Nabi pemimpin umat, kepada Nabi pemberi syafaat, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, kita tahu besi itu kuat Pak Bu. Tapi sekuat-kuatnya besi bisa dicairkan oleh api. Api itu pun kuat. Tapi sekuat-kuatnya api, sepanas-panasnya api bisa dipadamkan oleh air. Air itu pun kuat, tapi air bisa dipindahkan oleh angin. Angin itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya angin bisa dihalang oleh gunung. Gunung itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya gunung, berapa banyak gunung yang bisa dibelah oleh manusia. Manusia itu pun kuat, tapi berapa banyak manusia dikalahkan oleh nafsunya. Nafsu itu pun kuat, tetapi sekuat-kuatnya nafsu bisa dikalahkan oleh iman. Imanlah yang paling kuat, imanlah yang paling penting. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya pribadi akan menyampaikan pentingnya menguatkan iman. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, setelah selesai sholat tarawih biasanya kita berdoa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sempurna imannya. Kita tidak minta banyak harta, kita tidak minta tingginya jabatan, tapi yang kita minta, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, berikanlah kami, jadikanlah kami orang yang kuat imannya, orang yang sempurna imannya. Pertanyaannya kemudian, apa itu iman? Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dalam kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karangan dari Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau menjelaskan bahwa iman itu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jannah. Iman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mewujudkannya dalam kegiatan atau dalam tingkah laku kita. Jadi 6 rukun iman itu Pak Bu, selain kita ucapkan harus mantap dalam hati dan kita wujudkan dalam tindakan kita. Kalau kita sudah menguatkan iman kita, kalau iman kita sudah sempurna, insya Allah Pak, insya Allah Bu, seluruh perintah Allah bisa kita kerjakan dan seluruh larangan Allah bisa kita kerjakan. Yang penting imannya kuat. Itulah kenapa Allah ketika memerintahkan umat manusia untuk berpuasa, Allah tak mulai dengan ya ayyuhan nas, tapi Allah mulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Allah mulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Tidak seluruh manusia, tidak semua manusia mampu berpuasa, tapi setiap yang beriman insya Allah mampu berpuasa. Puasa bukan masalah besar-besaran otot, puasa bukan masalah sehat-sehatnya badan, puasa bukan masalah kuat-kuatnya fisik, tapi puasa tentang seberapa kuat iman kita. Kalau iman kita kuat, kalau keyakinan kita kuat akan benarnya agama Islam, akan benarnya adanya Allah, akan benarnya adanya Rasulullah, akan benarnya firman-firman Allah, insya Allah kita mampu menjalankan seluruh perintah Allah dan mampu meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita menguatkan iman? Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan ada 3 cara untuk menguatkan iman kita. Yang pertama, membaca dan menghayati ayat Al-Quran. Yang kedua, menghayati ciptaan Allah. Yang ketiga, banyak-banyak beramal soleh. 3 inilah yang kemudian bisa menguatkan iman kita. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita rajin-rajin membaca Al-Quran. Tidak perlu banyak, yang penting istiqomah, konsisten dan terus menerus. Yang kedua, kita hayati ciptaan Allah, betapa Allah itu luar biasa, betapa Allah itu maha kuasa. Dan yang ketiga, memperbanyak amal soleh, sekecil apapun itu, walaupun hanya sekedar menyingkirkan batu di tengah jalan. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.